Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adam Abdillah, mahasiswa transfer Universitas BSI, kampus Keramat 98 dengan NIM 192505669, kelas 197AC. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman untuk kenalan dengan dua istilah yang sering muncul di dunia kerja, tapi kadang bikin mikir duluan, ERP dan Odoo. Presentasi ini merupakan bagian dari uji profisiensi yang diselenggarakan oleh kampus Universitas Bina Sarana Informatika yang bekerja sama dengan Jidoka Sistem Indonesia. Kita akan bahasnya santai, gak ribet, dan mudah-mudahan mudah masuk dan mudah dimengerti. Nah, ini pengenalan ERP dan Odoo. Apa sih ERP itu? Bayangin deh, satu perusahaan tapi datanya tuh kepisah-pisah. Nah, ERP ini merupakan sistem manajemen bisnis yang mengintegrasikan berbagai macam proses dalam satu sistem yang terpusat. Modul yang umum digunakan biasanya tuh ada SDM, inventory, produksi, CRM, dan sebagainya. Kemudian tujuan dan manfaat ERP diantaranya tujuannya merupakan integrasi, standarisasi proses, peningkatan efisiensi, dan pengambilan keputusan. Terus manfaatnya dari ERP, integrasi antar divisi, kemudian efisiensi proses, real-time reporting, dan mengurangi human error serta skalabilitas bisnis. Juga kesalahan input juga berkurang karena data tidak bolak-balik diketik. Intinya ERP bikin kerjaan itu lebih mudah dan efisien serta minim drama. Kemudian keuntungan dan tantangan implementasi dari ERP sendiri, keuntungannya peningkatan produktivitas, transparansi operasional, kepatuhan regulasi, biaya operasional yang lebih rendah dalam jangka panjang. Tantangannya biaya awalnya yang biasanya lumayan tinggi, modal awalnya tinggi. Kemudian durasi implementasinya yang untuk jangka panjang sehingga butuh konsistensi dan juga pemahaman yang saling tidak terputus. Jadi harus ada regenerasi secara terus-menerus. Kemudian perlunya manajemen perubahan atau change management serta kustomisasi yang kompleks di awal agar kedepannya lebih mudah digunakan serta mudah ditularkan pastinya. Nah, kemudian relevansi dengan dunia kerjanya, kenapa sih kita butuh mengenal ERP lebih dalam? Di dunia kerja itu sekarang banyak banget yang mencari orang yang familiar dengan sistem ERP. Skill ERP itu banyak bisa dipakai di berbagai bidang akuntansi, logistik, HR, sampai IT. Jadi bukan sekedar teori aja, tapi merupakan bekal nyata buat dunia kerja nanti. Nah, ini beberapa aplikasi-aplikasi ERP yang umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan baik skala kecil sampai besar. Ada SAP, ada Oracle, ada Microsoft Dynamics 365, dan Odoo. Nanti kita akan jauh lebih dekat lagi dengan Odoo yang akan saya praktekkan sedikit dan saya kenalkan sedikit. Fokus utama dari SAP, solusi komprehensif, kuat di manufacture dan supply chain. Kemudian target pasarnya perusahaan skala besar, biasanya yang digunakan, yang menggunakan SAP ada perusahaan skala besar. Kelebihan dari SAP, powerful dan komprehensif. Kekurangannya sangat mahal dan luar biasa kompleks. Tipe lisensinya berpemilik. Kemudian Oracle, kuat di keuangan, biasanya digunakan di akuntansi. Kemudian HCM dan SCM. Target pasarnya juga perusahaan skala besar. Kelebihannya cloud-nya, dia menggunakan cloud, kemudian banyak fiturnya. Biayanya tinggi, kekurangannya. Tipe lisensinya juga berpemilik. Kemudian Microsoft Dynamics 365, integrasinya erat dengan produk Microsoft, seperti Office, Azure, kuat di CRM, dan keuangan.
Target pasarnya kembali lagi sama seperti yang dua sebelumnya, yaitu perusahaan skala besar atau enterprise. Kemudian kelebihannya integrasi dengan produk-produk dari Microsoft. Kekurangannya perlu tenaga ahli. Kemudian lisensinya berpemilik. Odoo yang nanti akan kita pelajari lebih dekat atau lebih sedikit mendalam. Fokus utamanya biasanya moduler dan fleksibel, banyak aplikasi, kuat di e-commerce dan layanan. Target pasarnya skala kecil hingga menengah. Juga enterprise, beberapa perusahaan juga mulai menggunakan Odoo. Kelebihannya modular, fleksibel, biayanya cenderung terjangkau. Kekurangannya butuh implementator, tipe lisensinya open source, dan juga bisa berpemilik. Odoo merupakan aplikasi bisnis all-in-one, berbasis open source yang mencakup ERP, CRM, e-commerce, dan alat-alat bisnis lainnya. Seamlessly integrated, terintegrasi tanpa batas, modular. Ada lebih dari 30 modul utama. Teknologi yang digunakan adalah Python, PostgreSQL, Web-based REST API. Untuk yang fitur gratis ada Odoo Community dan yang berbayar Odoo Enterprise. Nah, fitur keunggulan Odoo ini biayanya terjangkau, fleksibel dan customizable, modularitas, kemudahan pengguna, user experience, bisa dikembangkan sendiri, developer friendly, serta cocok untuk UMKM hingga enterprise. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan Odoo, implementasi website Odoo. Nah, pertama kita mengunjungi odoo.com, kemudian memilih login, akan tampil tampilan seperti ini. Untuk awal kita pasti membuat akunnya terlebih dahulu. Kita klik tidak punya akun. Kita ketik namanya, email, dan kata sandi. Kemudian kalau sudah lengkap, kita klik daftar. Nah, ini tampilan setelah kita mendaftar di awal tadi. Nah, kalau kita ingin memulai Odoo, kita bisa klik menu aplikasi, ataupun langsung kita klik uji coba gratis. Nah, kita memilih modul yang akan kita gunakan. Nah, saya akan sedikit memperkenalkan 3 modul. Yang pertama, modul pembelian barang atau purchasing. Kemudian sales atau penjualan. Dan juga inventory atau gudang. Setelah kita klik 3 modul ini, kita tinggal klik lanjut, dan ini akan ada, kalau satu modul saja itu bisa untuk seterusnya gratis tanpa dipungut biaya. Tapi karena kita menggunakan lebih dari satu modul, maka hanya 15 hari. Kalau ingin lebih dari 15 hari, maka kita harus subscribe. Kemudian klik lanjut. Kita ketikkan nama perusahaannya.
kemudian masukkan nomor teleponnya. Nah, setelah memasukkan nomor telepon, kita bisa klik mulai sekarang. Nah, dia akan membangun sistem yang dibutuhkan terlebih dahulu. Nah, ketika sudah jadi, ini ada tampilan awal. Nah, ini ada beberapa modul tambahan yang memang pada dasarnya diperlukan ketika kita mengklik modul penjualan, kemudian modul stok persediaan atau inventory tadi yang kita pilih, ataupun modul pembelian. Nah, dia akan ada yang sekiranya diperlukan untuk menunjang secara menyeluruh modul-modul yang dipilih tadi. Nah, sebelum kita lanjut, kalau kita seperti ini saja, maka database yang kita gunakan hanya berlaku dalam 3 jam. Untuk memperpanjangnya hingga 15 hari, maka kita harus mengunjungi email yang tadi kita masukkan sebagai username kita untuk melakukan validasi ataupun aktivasi. Nah, ini email dari Odoo. Kita tinggal aktivasi, klik to activate your database. Nah, dengan demikian ini sudah resmi bisa kita gunakan untuk 15 hari ke depan. Nah, ini undang kolega ini bisa digunakan atau kita pakai, kita isi jika memang masing-masing modul tadi akan dipegang oleh setidaknya oleh 1 orang ataupun 1 admin. Karena ini hanya untuk personal, ini kita bisa lewati saja. Nah, kita tinggal klik kunjungi CV sedia teknologi yang tadi. Ini akan kembali ke tampilan seperti ini. Nah, uji coba. Notifikasi yang tadinya 3 jam, nah seperti ini yang sebelumnya. Nah, ini sesudahnya 14 hari. Nah, pertama kita akan mengunjungi modul pembelian, karena ini ceritanya untuk modal awal untuk barang yang akan CV sedia teknologi yang akan dijual. Kita beli barangnya dulu nih. Nah, pertama kita klik baru, kemudian kita input nama vendornya atau nama pemasoknya. Kalau kita klik seperti ini, dia akan muncul beberapa pilihan yang mereka ada nyata gitu. Ini klik CV serba ada, deadline-nya bisa disesuaikan, kemudian kedatangannya kita bisa klik juga sesuai dengan kapan sih barangnya kita butuhkan. Nah, kemudian kita tambahkan produknya, apa yang mau kita beli. Misalkan laptop gaming, kuantitasnya karena untuk modal kita 5 dulu. Harga satuannya mungkin kalau real kita bisa searching dulu, ataupun kita pasti ada penawaran dulu dari vendor yang akan memasok barang untuk kita. Sekarang kita buat dulu harga laptop gamingnya di angka 20 juta. Ini kita bisa setting pajaknya, pajak 12% untuk barang bukan barang mewah, ataupun 12% untuk barang mewah dan lain. Ini ada sejumlah pilihan yang sebenarnya ini bisa nanti disetting di settingan konfigurasi. Untuk demo kita pilih yang 12% non luxury goods.
Nah, nilai ini akan otomatis terkalkulasi secara otomatis 20 juta. Tadi kuantitas kita harusnya 5. Nah, dia akan terkalkulasi otomatis menjadi 123 juta rupiah. Setelah ini kita klik konfirmasi order. Nah, begitu klik konfirmasi order tadi, RFQ tadi akan berubah menjadi purchase order. Nah, seperti ini bisa dilihat di sini kodenya adalah P00001. Ini bukan purchase order. Dan yang menarik, Odoo ini otomatis menyiapkan proses penerimaan barang di gudang tanpa kita input ulang. Nah, dari sini kita bisa langsung klik menu yang ada gambar truknya ini, penerimaan. Nah, ini warehouse in, artinya gudang masuk barang nomor 00001, laptop gaming sejumlah 5. Kalau sudah sesuai, kita validasi. Dengan demikian, kita sudah di gudang kita sudah ada barang berupa laptop gaming. Kita bisa melihat modul stok persediaan di bagian produk. Nah, ini sudah ada laptop gaming. Nah, di sini kita bisa setting harga jualnya berapa, kemudian harga modal yang tadi itu berapa. Tadi kita harga modalnya 20 juta. Harga jualnya berapa? Kita taruh misalkan di angka 25 juta. Nah, dia akan tersimpan secara otomatis. Jangan lupa untuk tipenya kita kliknya barang. Defaultnya dia pasti barang. Nah, ini untuk yang tipenya layanan, misalkan ada membuka usaha jasa dan lainnya, ataupun combo, ada jasa maupun barang, itu kliknya combo. Nah, setelah divalidasi, ini kan sudah masuk sistem. Artinya kita barang tadi, laptop gaming ini sudah siap kita jual. Sekarang kita ke stok, kita ke modul penjualan. Nah, ini merupakan tampilan default modul penjualan. Dari sini kita klik baru. Nah, kita klik nama pelanggan, misalnya nama pelanggannya adalah Adam Abdillah. Kadaluarsa pemesanan ini mau kapan, kita bisa setting juga. Misalnya kadaluarsanya tanggal 3. Apa produk yang mau kita beli? Tentu sesuai dengan apa yang tadi CV Sedia Teknologi punya. Kita pilih laptop gaming, kuantitasnya 1. Harganya 25 juta, jumlahnya 25 juta, ditambah dengan pajak sebesar 12%, sehingga harga jualnya 27.750.000. Nah, setelah ini kita klik konfirmasi untuk barang ini terjual. Maka dari status tadi sini sudah menjadi siap untuk dijadikan faktur. Nah, ini kita klik buat faktur, apakah faktur reguler ataukah kita mau pakai DP dulu, atau baik yang berdasar persentase atau jumlah tetap. Kita buat faktur reguler dulu, buat draft. Ini adalah sudah menjadi dari faktur tadi menjadi invoice. Kalau sudah sesuai, kita tinggal klik konfirmasi. Dan ini statusnya sudah terbayar. Maaf, belum terbayar. Nah, kalau pelanggan kita mau bayar, kita klik bayar. Nah, ini ada pilihan dia bayarnya menggunakan apakah bank, atau nanti di konfigurasi kita bisa setting pembayarannya jenisnya apa saja. Jadi kita anggap saja yang bersangkutan sudah transfer, kita tinggal klik create payment, dan otomatis di sini akan menjadi lunas.
Nah, begitu setelah lunas, di sini sudah ada pembayaran, sudah ada sale orders. Ini hasil penjualannya. Nah, ini pengiriman sudah akan selesai kalau kita di sini sudah klik validasi agar mengeluarkan barang dari gudang. Klik validasi dan penjualan selesai. Nah, di gudang stok persediaan sini sudah tercatat barang keluar 1 senilai 25 juta harga jualnya ya. Kalau harga total tadi kan sudah termasuk pajak 27.750.000. Di sini pun sudah bisa dilihat barang terjual 1, kemudian masuknya tadi 5. Nah, ini dia. Warehouse in 5, warehouse out-nya 1 yang terjual. Di sini stok sudah akan berkurang otomatis, dan ini menunjukkan proses bisnisnya selesai tanpa sistem yang terpisah. Dari contoh singkat ini, kita bisa lihat keunggulan dari Odoo. Satu input bisa memicu banyak proses secara otomatis. Tidak perlu input ulang, tidak perlu sistem yang berbeda, semuanya saling terintegrasi. Nah, jadi kesimpulannya, ERP ini akan sangat membantu bisnis agar lebih terintegrasi dan efisien. Dan Odoo bisa hadir sebagai salah satu alternatif solusi ERP yang fleksibel dan relevan. Semoga setelah ini ERP dan Odoo tidak lagi terdengar aneh ataupun asing, tapi justru bisa memicu teman-teman sekalian untuk menggalinya lagi lebih dalam, sehingga untuk bisa menjadi skill tambahan yang dapat dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.